Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Siyadatul habaib syurafa wa sa'adatul ulama'i fudhala wa jami'il hadirin rahimakumullah. Tasarrafna wa takaramna bil hudur fi hadzal bait wa fi hadzal mahad. Fa Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an lin najah wal falah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Satu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya bersama rombongan. Saya datang kemari dengan rombongan. Ada dua menantu saya yang ikut, yaitu Habib Alwi bin Smith dan Habib Muhammad Al-Habsyi. Dan boleh. Baik, kita pindah. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Diminta oleh Sohibul Bait untuk duduk di kursi biar kita bisa bermuajahah. Nah, baik. Baik. Kepada semua para kiai, para alim ulama, ini maaf nih, jadi agak angkat kaki nih. Ini bukan kita mau angkat kaki, emang kursinya mau ke belakang. Ya alhamdulillah. Baik, kepada para kiai, para alim ulama, wabil khusus di sini ada Kiai Haji Jurjis, begitu juga Kiai Latfan dan lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan, saya bahagia dengan pertemuan ini, dengan silaturahim ini. Mudah-mudahan ini akan semakin memperkuat persaudaraan kita. Amin. Karena silaturahim semacam ini antara habaib dengan kiai ulama ini sangat penting. Apalagi di masa-masa adanya upaya-upaya adu domba, upaya-upaya memecah belah antara habib dengan habib, antara kiai dengan kiai, antara habib dengan ulama. Tentunya silaturahim seperti ini harus lebih ditingkatkan, insya Allah. Nah, di sini saya cuma mau ingatkan betapa peran ulama di kita punya negeri sejak penjajahan dulu sampai hari ini begitu besar. Tapi sedihnya di era-era yang kita lalui banyak ulama-ulama dirangkul pada saat-saat susah dan ditinggalkan pada saat-saat senang. Nah, kita mulai dulu dari penjajahan. Dulu pada saat kita dijajah oleh Belanda, tentara belum ada. Nggak ada itu yang namanya TNI, itu tidak ada. Yang ada dulu laskar-laskar Islam. Ada laskar Hizbullah, ada laskar yang lain-lainnya, saudara. Yang membentuk laskar-laskar itu adalah para ulama. Di Madura, di Jawa Timur, di Sumatera, di mana-mana. Para ulama membentuk laskar-laskar Hizbullah yang setelah kita merdeka, laskar itu menjadi Tentara Nasional Indonesia saat ini. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa dalam perlawanan melawan penjajah itu jasa ulama begitu besar. Banyak ulama yang mati syahid, banyak santri saudara yang juga berkorban untuk memetik kemerdekaan. Alhamdulillah. Tapi begitu merdeka, ulama ditinggal. Ulama-ulama yang ingin menegakkan syariat Islam, saudara, dimusuhi. Sejak awal kita merdeka, sampai upaya-upaya penegakan Islam yang menjadi cita-cita para ulama kita diabaikan dengan berbagai macam cara. Nah, itu berlangsung selama Orde Lama. Bahkan di akhir-akhir Orde Lama, saudara, pemerintah Orde Lama merangkul PKI, komunis yang dibesarkan. Nah, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi kita bisa lihat sejak tahun 1948, berapa banyak ulama yang dibunuh, berapa banyak pondok pesantren yang dibakar. Bahkan di Magetan, Jawa Tengah, berapa banyak kiai yang dipotong, dimutilasi, jasadnya yang sudah dipotong-potong dimasukkan ke dalam sumur. La ilaha illallah. Nah, ini dilakukan oleh PKI, tapi sungguh pun begitu PKI tidak dibubarkan. Nah, jadi tahun 48 PKI berontak, saudara. Nah,
begitu berontak banyak ulama yang dibunuh, saudara. Nah, setelah itu ulama membantu pemerintah untuk memberantas pemberontakan PKI di tahun 45. Allah memberikan kemenangan. Tapi setelah kita menang, PKI-nya tidak dibubarkan. Kan lucu, sudah melakukan pembantaian, tidak dibubarkan. Sampai terjadi lagi pemberontakan tahun 1965. Nah, begitu berontak tahun 65, PKI kuat, 65 berontak, pemerintah lemah, tentara tidak berdaya, lagi-lagi minta bantuan siapa? Ulama. Ulama yang bantu dengan para kiai, para santri, turun di mana-mana, perang melawan PKI. Nah, kita lihat di situ bagaimana dulu saya dengar cerita dari almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi. Beliau cerita dulu Habib tahun 65-an, saya ini termasuk pimpinan Banser. Kami bergerak dengan Banser di mana-mana. Kami lawan itu PKI yang memberantas, yang membantai para kiai. Nah, akhirnya apa? Akhirnya diberikanlah kemenangan. Ulama menang, santri menang, kita masuk ke zaman Orde Baru. Begitu Orde Baru berkuasa, dilupakan lagi ulama. Jadi ulama ini kayak pemadam kebakaran. Lagi ada api kebakaran, ulama diundang, nah dipadamkan tuh api. Udah selesai, ulama ditinggal. Saudara, itu yang terjadi. Nah, begitu udah ulama ditinggal, Orde Baru berkuasa, ya Wak. Saya ingat betul. Nah, begitu akhir-akhir di tahun 90-an, kebetulan saya baru pulang tahun 90, habis menuntut ilmu di Timur Tengah. Begitu pulang, kita langsung terjun ke dunia dakwah dan 90-98. Saat itu kita tahu bagaimana ulama-ulama NU itu dimusuhi. Nah, sampai-sampai tahun 98-99 itu kan ada operasi di Jawa Timur. Saudara, ada yang bilang operasi kolor hijau lah, ada yang dibilang pemberantasan dukun santet lah. Banyak ulama yang difitnah sebagai dukun santet, yang dibunuh, saudara. Nah, lagi-lagi ulama dimusuhi, saudara. Tapi begitu ingin reformasi, lagi-lagi ulama diajak. Ulama diajak untuk merontokkan, merubuhkan Orde Baru, saudara. Nah, begitu Orde Barunya tumbang, masuk kita ke reformasi, saudara, ditinggal lagi ulama. Nah, jadi saya hanya ingin mengingatkan peristiwa ini ke depan nggak boleh terjadi lagi. Nah, jadi artinya ulama harus berjuang terus, jangan setengah-setengah, dan jangan biarkan orang lain menelikung, memotong perjuangan di lingkungan, kemudian mereka yang mengambil manfaatnya, sementara ulama dimusuhi, saudara. Ulama harus betul-betul di tempat yang terhormat, ulama harus dihargai, ulama tidak boleh dipermainkan oleh mesin ini. Bahkan kita berharap sebetulnya setiap mesin kalau mengambil keputusan, ya tanya-tanya dulu pada ulama. Lihat dulu fatwa ulama, ajak dulu ulama dia bicara. Nah, berapa banyak sekarang dari mulai 10 tahun terakhir ini kebijakan-kebijakan itu nggak nanya ulama lagi. Bahkan suara ulama udah nggak didengarkan. Bahkan protes ulama udah nggak didengarkan. Dan kita sama tahu, kalau ulama sudah ditinggalkan oleh umat, Allah akan mencabut keberkahan daripada pencaharian kehidupan umat tersebut, saudara. Nggak sampai di situ. Bahkan Allah akan kirim pemimpin yang zalim. Jadi kalau sekarang di mana-mana dari daerah sampai pusat kita mendapat ada pemimpin yang zalim, kita introspeksi diri. Jangan-jangan karena selama ini umat meninggalkan ulama. Apalagi sekarang ini disebut anak-anak muda disebut Gen Z. Nah, ini ada istilah Gen Z, sudah. Nah, sekarang Gen Z ini gurunya bukan kiai, bukan ulama, gurunya AI. Ada apa-apa nanyanya ke AI. Ada apa-apa nanyanya ke Google. Google sekarang jadi Syekh Google, sama Syekh AI. Semua nanyanya ke sana, ya Allah. Dan ini berbahaya sekali. Menggunakan teknologi AI atau internet dan segala macam bentuk medsos tanpa arahan ulama sangat berbahaya sekali. Jadi sekarang ini para ulama punya tantangan baru. Tantangan kita ini sekarang ini, lawan kita, kalau dulu lawan kita mungkin orang yang berbeda mazhab. Sudah kali ini bukan. Yang menjadi lawan kita teknologi. AI menjawab apa saja pertanyaan orang, saudara. Mau soal agama, soal ekonomi, soal rumah tangga. Udah gitu AI itu disusun, dibuat, saudara, dengan bahasa yang sangat sopan. Jadi kalau ada yang bertanya, dijawab dengan sopan. Kalau kita katakan jawaban Anda salah, dia minta maaf. AI bisa minta maaf. Maaf, jawaban saya salah.
silakan berikan informasi yang benar bagaimana. Kita berikan informasi yang benar, dia berterima kasih kepada kita. Nah, karena itu sekarang ini banyak anak-anak muda yang disebut dari generasi milenial sampai sekarang Gen Z, entah apalagi besok yang terjadi ada Gen Alpha, Gen Beta, saudara, itu tantangan ke depan akan semakin berat. Saya jadi ingat apa dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Allimu auladakum fa innahum makhluqun li zamanin ghairi zamanikum." Jadi luar biasa pesan Sayyidina Ali, ajarkan anak-anakmu, jaga mereka. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menghadapi suatu zaman yang bukan zaman kamu. Artinya Sayyidina Ali sudah membaca bahwa zaman berikutnya akan lebih berat. Zaman berikutnya akan lebih berat. Apalagi di zaman kita sekarang ini yang teknologi sudah begitu maju. Jadi tantangan ulama sekarang ini betul-betul berat. Nah, sehingga para ulama tentunya nggak boleh berpecah belah, nggak boleh tercerai-berai. Kita harus bersatu merangkul Gen Z yang saat ini. Ini Gen Z ini beda dengan gen-gen yang kemarin. Karena pengaruh apa? Satu, pengaruh tayangan-tayangan TV, pengaruh tayangan-tayangan di medsos yang mereka tiap hari tonton, itu mempengaruhi jiwa mereka. Yang kedua lagi, pengaruh makanan. Sekarang ini kan makanan, banyak makanan yang aneh-aneh dan makanan-makanan yang gak jelas halal-haramnya, sudah. Nah, itu mempengaruhi jiwa mereka. Nah, contohnya, dulu waktu saya dan para kiai di sini kecil, kalau kita disabet sama guru biasa, kita dipukul sama guru biasa, dibentak sama guru biasa. Tapi anak-anak Gen Z sekarang enggak, dibentak guru hari nggak mau belajar lagi. Nah, dipukul sama guru dia bisa lapor polisi, dia bilang ini hak asasi manusia. Itu yang terjadi ya Pak. Jadi makin kemari generasi anak-anak muda kita ini makin dimanjakan. Jadi gampang ngambek, gampang marah. Jadi dia nggak terima lagi kalau diajar seperti itu oleh orang tuanya. Nah, ini tentunya sangat berbahaya. Nah, maka itu saya ingin ajak semua, yuk kita bersatu, kita merapatkan barisan. Tantangan kita ke depan bukan hanya tantangan menyebarnya paham-paham liberal, bukan hanya tantangan menyebarnya gerakan-gerakan misionaris kristenisasi, bukan hanya tantangan menyebarnya paham-paham Wahabi, bukan hanya tantangan menyebarnya paham-paham Syiah. Nggak sampai di situ, tapi yang lebih berbahaya adalah teknologi saat ini menguasai komunikasi dan dia ingin mengendalikan kita semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ingat, penggunaan teknologi modern itu bukan tanpa tujuan. Saya kasih contoh yang sederhana saja. Kalau kita berangkat ke Saudi Arabia atau ke negara mana saja, mana boleh kita bawa uang cash ratusan juta? Tidak boleh. Kita bawa 100 juta, 200 juta masih diizinkan, lebih disita. Kalaupun kita mau bawa kan diumpet-umpetin itu dalam koper di mana tempat. Nggak boleh kita bawa uang cash. Tapi kalau kita bawa ATM yang jumlahnya miliaran, nggak apa-apa. Kan aneh ini, bawa ATM yang jumlahnya miliaran, dia nggak periksa. Silakan bawa duit triliunan, miliaran, tapi dalam bentuk kartu ATM. Tapi coba-coba bawa duit dalam bentuk uang cash, tidak boleh, dilarang dan uang kita bisa disita. Nah, pertanyaannya kenapa? Jawabnya ya kawan, karena uang cash itu tidak bisa dideteksi dan nggak bisa dikontrol, nggak bisa diikuti. Kalau kita semua nyimpen uang cash, orang lain nggak tahu duit kita ada berapa. Tapi kalau kita simpen di bank dalam bentuk ATM, orang luar tahu duit kita berapa ya kawan. Jadi mereka mengontrol kita. Mereka bisa lihat, oh si A ini duitnya sekian. Oh tanggal sekian dia belanja di pasar ini. Oh tanggal sekian dia belanja, dia bayar pakai kartu di resto ini. Oh tanggal sekian dia memberikan sumbangan kemari. Oh tanggal sekian dia transfer uang ke sana. Semua terkontrol. Jadi sebetulnya kelihatannya itu enak, kita bawa kartu kelihatannya enak, tapi jangan lupa kita sedang dikontrol ya kawan. Kita sedang dikontrol oleh satu pihak yang ingin tahu berapa jumlah uang kita, kemana kita belanjakan, kemana kita keluarkan, bagaimana keluar masuknya itu uang. Saudara, semua dilihat, semua dikontrol, dan mereka bisa tahu. Nah, bahayanya apa? Bahayanya kalau suatu ketika, saudara, mereka ingin mengerjai kita, dimatikan aja sistem 5 menit. Begitu
5 menit, saudara, kita nggak bisa ambil duit. Semua ATM mati. Kita ke bank nggak bisa kita ambil uang cash. Kenapa? Alasannya sistem rusak. 5 menit dimatikan itu sistem. Satu negeri, saudara, uang kita nggak bisa beredar selama 5 menit tadi. Bagaimana kalau dimatikan sehari? Bagaimana kalau dimatikan sistemnya 1 bulan? Saudara, nggak sampai di situ. Bahkan mereka bisa mencuri uang kita. Tiba-tiba uang kita hilang begitu saja, saudara. Padahal kita nggak pernah mengambil. Jadi artinya apa? Uang yang kita simpan di bank kelihatannya memang enak, praktis, nyaman, cuma bawa kartu kemana-mana. Tapi dibalik itu mereka mengontrol dan mengatur uang kita. Mereka memonitor kemana saja uang kita itu beredar, ya ikhwan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bahkan rencananya ke depan 10-20 tahun yang akan datang, ini negara-negara barat ini sedang melakukan percobaan di beberapa kota di dunia. Nah, bagaimana transaksi di suatu kota itu cukup dengan chip. Chip itu kartu kecil seperti yang dimasukkan ke dalam handphone. Itu ditanam, saudara, di dalam badan manusia. Ditanam di tangan atau ditanam di lengannya, saudara, atau ditanam di daerah telapaknya, saudara. Untuk apa? Jadi kalau dia mau belanja, cukup tempelkan saja itu bagian badan yang ada chipnya, saudara. Dia mau belanja, dia mau ke bank, dia mau bayar apa saja. Bahkan di chip tersebut ada identitas dia, ada alamatnya, ada kartu keluarganya, ada surat nikahnya, semua data dimasukkan di situ, ya Pak. Dan ini kelihatannya praktis, tapi jangan lupa mereka ingin mengontrol kita, mengendalikan kita. Karena kalau sudah ada chip yang masuk ke badan, mereka bisa kontrol kita kapan saja. Kita mau masuk rumah, keluar rumah, ngobrol dengan istri mereka dengar, ya Pak. Semua mereka bisa rekam. Nah, ini beberapa kota mulai dijalankan. Bukan nggak mungkin 10-20 tahun yang akan datang, anak-anak keturunan kita akan dipaksa untuk ditanam chip tersebut dalam tubuh mereka, ya Pak. Kalau nggak mau, mereka nggak dilayani. Kalau nggak mau, mereka nggak punya identitas. Kalau nggak mau, mereka nggak bisa melakukan segala bentuk administrasi dengan negara, saudara. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Karena berbahayanya apa? Saudara, ya kelihatannya enak, belanja hanya tinggal bawa badan aja kemana tempat, masukin duit di bank, masuk itu, terus akhirnya kita hidup dalam dunia digital. Semua serba angka, semua serba digital, dan kita sedang menuju ke sana. Mungkin kita nggak mengalami, tapi anak cucu kita akan mengalami itu. Karena dari sekarang mesti kita bekali mereka dengan ilmu, mesti kita bekali mereka dengan keberanian untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mesti kita bekali mereka bagaimana cara mereka menghadapi itu semua jika terjadi terhadap mereka. Karena kalau itu terjadi, bahayanya luar biasa, luar biasa. Artinya apa? Jadi kalau dia mau bunuh itu orang lewat chip, sebentar itu orang bisa dibunuh, ya Pak. Chip itu bisa meledak kapan saja mereka mau meledakkan. Saya buktikan di Lebanon pada saat kemarin perang Palestina setahun yang lalu, saudara, Hizbullah di Lebanon mau bantu pejuang Palestina. Nah, ikut meluncurkan beberapa roket. Lalu apa yang terjadi di Lebanon? Ada satu HP merek tertentu buatan Eropa itu dipakai menyebar di Lebanon. Dalam satu hari 2000 HP meledak. HP yang ada di kantong meledak, yang dipegang meledak. Sehingga banyak pejuang-pejuang Hizbullah yang kebetulan memakai HP tersebut mati. Hampir 2000 HP yang luka, yang cacat, yang mati, sudah. Nah, jadi saya jamin kalau HP yang kita pegang hari ini nggak bisa diledakkan, saudara. HP yang kita pegang ini, kita setrum keramaan aja bisa meledak. Kita pakai di pom bensin aja bisa meledak, ya Pak. Nah, jadi siapa yang jamin kalau HP kita satu saat pabriknya bekerja sama dengan musuh kita, saudara, terus ingin meledakkan HP yang ada di tangan kita, siapa bisa jamin kalau itu nggak terjadi, ya Pak. Jadi ini zaman modern ini perang, saudara, luar biasa. Jadi bukan hanya dengan roket, bukan hanya dengan amunisi, saudara, handphone yang kita pakai bisa jadi senjata musuh untuk membunuh kita. Nah, saat ini mungkin kita belum merasakan karena kita belum bermusuhan, saudara, dengan satu pihak. Tapi kalau besok bermusuhan dengan satu pihak dan pihak musuh kita menguasai pabrik HP tersebut dengan merek tertentu, bisa meledak semua di tangan kita, ya kawan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saya menyampaikan begini, memang ini belum terjadi, tapi kita lagi mengarah ke arah sana, saudara.
kita dipaksa hidup dalam alam digital. Saya kasih contoh satu lagi sebelum saya akhiri. Di kota-kota besar atau kota-kota lain, atau dari Jawa Timur lah, kalau kita mau masuk ke tol, saudara, khususnya di Jakarta, saudara, dan sekitarnya, dulu masuk tol kita bisa bayar cash pakai uang. Sekarang tol nggak mau terima uang cash, nggak mau mereka terima uang cash. Padahal duitnya sama, kita mau bayar lebih mahal, enggak, mereka tolak. Kita dipaksa pakai kartu ya. Jadi masuk tol pakai kartu, bayar pakai kartu. Kenapa? Kita disuruh bayar dulu sebelum kita pakai itu jalan tol. Jalan tolnya belum kita pakai, itu udah beli yang 200.000, 500.000, saudara. Ada yang ngisi 1 juta, padahal kita belum pakai itu jalan tol. Nah, saudara, apa keuntungan mereka? Begitu kita beli 500.000, yang satu 200.000, yang satu sekian ratus ribu, terkumpul sekian ratus miliar oleh mereka. Dan itu langsung masuk ke bank-bank riba yang mereka tunjuk, dan mereka langsung dapat bunganya ya. Mereka dapat bunganya, mereka dapat triliunan. Jadi dikumpulkan duit kita dipaksa suruh beli, dipaksa, padahal kita belum pakai. Bisa saja kita mengatakan, wah ini nggak boleh, ini hukumnya begini begitu. Kalau kita nggak pakai kartu, nggak bisa lewat tol, disuruh lewat jalan biasa. Jadi kita dipaksa ya Pak. Jadi belum selesai ini hukumnya apa? Ini belum selesai dibahas oleh ulama, kiai belum selesai. Kiai ini belum bahas nih. Ini hukumnya apa nih, beli kartu begini bla bla bla. Nah, sementara itu duit sudah ada di sana, saudara, kita belum pakai. Bahkan jangan-jangan setahun kita nggak pakai. Sama dengan beli kuota, lebih bahaya lagi. Kita beli kuota, sekian dengan pulsa sekian, saudara. Nah, tahu-tahu begitu akhir bulan kuota kita hilang. Kan yang hilang itu kan milik kita beli. Kalau kita beli, ya punya kita dong. Masa akhir bulan tahu-tahu kita punya hilang ya, Pak? Nah, kalau kuota yang hilang 20.000 umpamanya, satu orang 20.000, kalau 1 juta orang. Kalau 1 juta orang, 20.000 kali 1 juta ya, Pak? Bisa 20 miliar, saudara. Atau 20 triliun, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita dikerjain. Kita dipaksa masuk ke alam digital ya, Pak. Dipaksa. Nah, buktinya sekarang kita lihat, yaitu sertifikat tanah. Saat ini kalau dirubah semua dalam alam digital, semua pakai digital ya Pak. Digital ini, saudara, memang bagus, tapi jangan lupa di situ juga ada bahaya yang mengancam kita semua. Kalau semua sertifikat dalam bentuk digital, maka yang mengendalikan digital tiap saat bisa mengganti nama pemilik, saudara. Nah, kalau nama pemilik diubah, kita punya bukti apa? Nama Anda nggak ada di sistem, nama Anda sudah hilang di sistem, adanya nama si fulan. Nah, ini kita lihat, kita mau maju, saudara, tapi berbahaya. Ulama belum bicara fatwanya, mereka udah jalan. Nggak pakai nanya ulama, kan mesti kita tanya ulama dulu, ini bagaimana hukumnya kalau begini. Enggak, ulama ditinggal, dia nggak butuh ulama, dia nggak cerita hal-hal lagi. Nah, ini yang terjadi saat ini di kita punya negeri ya kawan. Nah, karena itu saya katakan sekali lagi, tantangan ulama berat. Tapi semakin berat tantangan, insya Allah ulama akan semakin cerdas, semakin semangat, semakin tegar. Amin. Untuk berdakwah dan berjuang li'iqla kalimatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Kebetulan seminggu yang lalu Profesor Dr. Abdullah Baharun, rektor dari Universitas Al-Ahqaf di Hadramut Yaman, kami undang ke majelis kami di Petamburan. Nah, kami bikin seminarnya tentang AI ya Pak. AI itu adalah artificial intelligence, atau kalau dalam bahasa Arabnya ad-dzaka al-istinai, atau kalau dalam bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Nah, kemarin beliau bicara hampir 2 jam, luar biasa pembahasannya, sangat bagus, sangat detail, sangat ilmiah. Bisa para kiai di sini atau para santrinya melihat di IBTV, yaitu Islamic Brotherhood Televisi, ada itu dialog ya, luar biasa, tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, itu juga yang beliau sampaikan adalah tantangan kita menghadapi kemajuan teknologi ke depan, karena teknologi ini nggak mungkin bisa kita tolak, saudara, karena ini gelombangnya luar biasa. Maka itu ada yang menarik, Profesor Dr. Abdullah Baharun ketika ditanya oleh para santrinya, yaitu di Yaman, di Hadramut, ini yang cerita Buya Yahya. Buya Yahya ini salah satu alumni daripada Universitas Al-Ahqaf. Buya Yahya cerita apa? Kami bertanya kepada guru kami dari 10 tahun yang lalu,
Itu bagaimana ini menghadapi teknologi yang keras luar biasa? Apa yang mesti kita lakukan? Nah, jawaban beliau menarik. Beliau bilang, kalau negeri kita atau kampung kita diterjang banjir bandang datang ya Pak, jebol udah itu semua bendungan yang ada, saudara, cara mengatasinya bukan buat bendungan. Banjir udah datang mau bikin bendungan, apa gunanya? Jadi kalau banjirnya udah datang, banjir teknologi yang begitu rupa, kita udah bukan saatnya lagi bikin bendungan, tapi kita bikin kanalisasi. Nah, kita bikin pecahan-pecahan, kita salurkan. Banjir yang di sini kita jalankan ke sana, banjir yang di sini kita jalankan ke sana, banjir yang di mana kita jalankan ke sana, sehingga banjir itu bisa diatasi. Jadi bukan dengan bendungan. Ini satu perumpamaan menurut saya sangat menarik. Jadi Profesor Dr. Abdullah Baharun hafizahullah ta'ala wara'a memberi pencerahan kepada kita, saudara, melihat gelombang teknologi yang seperti ini, kita udah gak bisa bendung. Mau dibendung bagaimana AI? Mau dibendung mana? Google. Saudara, kadang-kadang kita sendiri pakai Google. Nah, jangan lupa, kita mau bendung bagaimana? Gak bisa. Nah, tapi ada jalan. Kita mesti kanalisasi. Kita mesti kita manfaatkan yang bisa dimanfaatkan untuk perjuangan agama, saudara. Tapi kita berhati-hati daripada jebakan-jebakan teknologi tersebut yang bisa merusak daripada generasi kita. Artinya kita salurkan, jangan kita tolak. AI kita terima, Google kita terima, tapi kita salurkan anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ini butuh muwajjih. Muwajjih itu mursyid yang menunjukkan, yang ini dipakai, ini jangan. Cara menggunakan teknologi begini, jangan begini. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita sudah diserang banjir teknologi yang luar biasa, jangan kita bendung. Udah nggak bisa kita bendung ya, ikhwan. Tapi saatnya kita alirkan dia ke cabang-cabang aliran, kita kanalisasi ya, ikhwan. Yang bagus-bagus kita berikan aliran ke arah yang bagus, yang jelek-jelek kita berikan aliran ke arah yang jelek, sehingga anak-anak kita terhindar. Insya Allah dengan strategi semacam itu, kita semua kalau bersatu akan mampu menghadapi tantangan itu. Tapi yang jelas anak-anak kita dijaga. Mungkin kita tidak mengalami saat-saat itu, tapi anak-anak muda kita kita jaga. Mereka makhlukun di zaman ghairi zamanikum. Mereka adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk menghadapi suatu zaman yang bukan zaman mereka. Zaman yang tantangannya luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita punya keturunan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai orang-orang saleh. Dan yuk kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Kiai Jurgis, Kiai Latfan dan semua keluarga, anak keturunannya semua dari pondok pesantren dan rumah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan pondok pesantren ini Al-Is'af dan juga pondok-pondok pesantren kiai yang lainnya diberikan oleh Allah keberkahan. Dan semoga dari pondok-pondok pesantren tersebut lahir kawadir salehah, generasi-generasi yang soleh yang siap menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua yang hadir di tempat ini insya Allah senantiasa diberikan kemenangan di dalam langkah perjuangan dakwahnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Habib Muhammad Al-Habsyi, ya Rabbana tarafna. Seperti bisa semuanya rame-rame, ya Rabbana tarafna bi annana كل حوبة واستر لنا
بالبدء والتناهي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين هداني الله وإياكم آمين. للصراط المستقيم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.